CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton. Nilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari biaya yang lebih murah hingga emisi yang lebih rendah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan biaya CNG lebih murah sekitar 30 hingga 40% dibanding dapur program makan bergizi gratis. Bedanya, sekarang pemerintah ingin membawanya langsung ke dapur rumah tangga. Alasannya cukup menggoda. Biaya bisa lebih hemat 30-40%. Kan kebanyakan gas kita itu C1, C2. Sekarang kita mulai bikin DME. Sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya jalan. Itu belum dapat teknologinya. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat. Insya Allah 2-3 bulan ini kita produksi. Pada bulan keempat LPG kita ganti dia dengan CNG dan diskon kita bisa lebih efisien 30-40%. Mengurangi beban subsidi energi sekaligus membantu menekan pengeluaran rumah tangga. Secara implementasi, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah telah mulai menerapkannya di beberapa sektor seperti hotel, restoran, hingga dapur dalam program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Menteri ESDM kita yaitu Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa LPG nantinya itu akan didekati dengan CNG, yang memang secara teori bahwa untuk anggaran CNG itu cara pembuatannya itu lebih efisien. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk anggaran subsidi dari LPG itu sekitar 80 triliun per tahun. Oleh karena itu dari Menteri SDM akan lebih efisien jika CNG itu akan menggantikan LPG. Dan yang menjadi pertanyaan yang paling miris adalah, apakah mungkin warga Kismin seperti saya yang tinggal di pelosok desa akan benar-benar secara mudah mendapatkan CNG, mengingat dari infrastruktur untuk penyaluran CNG berupa pipa-pipa seperti PDAM yang menyalurkan gas CNG ke rumah-rumah kan belum dilakukan ya. Jadi amat sangat susah jika tidak ada perubahan secara bertahap. Nah, kemudian nih, adakah konspirasi lainnya mengingat bahwa LPG sudah umum digunakan, dan kemudian apakah benar ada sebuah persaingan bisnis tentang para pejabat-pejabat? Ini menjadi pertanyaan yang cukup ramai ya di antara netizen, dan seperti apa video selengkapnya, yuk kita play. Setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130-150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130-150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80-87 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. Nah, kapan ini selesai? Nanti tunggu uji coba daripada tabung 3 kilogramnya. Tapi kan untuk CNG ini, untuk yang 12 kilo, yang 20 kilo itu udah jalan. Itu sudah dipakai di hotel dan restoran. Dan prudent bagus. Dan ini lebih efisien. Tapi kan rakyat kan nggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu 20 kilo. Kan. Nah ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kilonya, ini lagi kita tes gitu ya. Pemerintah mengkaji penggunaan compressed natural gas atau CNG
sebagai pengganti liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg. Apa itu CNG yang disebut-sebut alternatif menghadapi krisis energi global? CNG bukanlah barang baru. Bahan bakar ini sudah digunakan di hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis. CNG dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari biaya yang lebih murah hingga emisi yang lebih rendah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan biaya CNG lebih murah sekitar 30 hingga 40% dibandingkan LPG. Dan ini cost-nya lebih murah 30-40%. Bahan baku CNG merupakan gas alam cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan hingga mencapai tekanan tertentu. Gas cair C1-C2 adalah gas alam yang didominasi oleh komponen metana dan etana yang dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. CNG ini didistribusikan melalui tabung bertekanan tinggi sekitar 200 hingga 250 bar atau setara 2.900 hingga 3.600 pound per square inch. Selama ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton yang diproduksi di dalam negeri, sehingga RI impor 7,2 juta ton. Tingginya impor karena sebagian produksi gas alam Indonesia tak bisa menjadi bahan baku LPG. Sebaliknya, cadangan gas alam nasional yang banyak mengandung C1 dan C2 cocok untuk CNG. Penggunaan CNG masih perlu pengembangan infrastruktur pengisian di sejumlah wilayah, serta membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dan tekanan yang sangat tinggi. Pernah kebayang nggak kalau suatu hari tabung gas hijau 3 kg di dapur tiba-tiba diganti dengan yang baru? Bukan LPG lagi, tapi jenis gas lain yang katanya lebih murah dan berasal dari dalam negeri. Kedengarannya sederhana, tapi perubahan ini bisa berdampak besar ke kehidupan sehari-hari kita. Ceritanya dimulai ketika Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkap rencana pemerintah menghadirkan CNG dalam kemasan 3 kg sebagai pengganti LPG. Selama ini, CNG sudah dipakai di hotel, restoran, bahkan dapur program makan bergizi gratis. Bedanya, sekarang pemerintah ingin membawanya langsung ke dapur rumah tangga. Alasannya cukup menggoda. Biaya bisa lebih hemat 30-40%. Di tengah harga kebutuhan yang terus naik, tentu ini terasa seperti angin segar bagi banyak keluarga. Tapi di balik harapan itu, ada cerita yang lebih dalam. Indonesia ternyata mengonsumsi sekitar 8,6 juta ton LPG setiap tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6-1,7 juta ton. Artinya, kita masih sangat bergantung pada impor. Ketika harga global naik atau situasi dunia memanas, dampaknya langsung terasa sampai ke dapur kita. Nah, disinilah CNG masuk sebagai solusi gas alam yang dikompresi dengan tekanan tinggi, lebih bersih dan dianggap aman karena disimpan dalam tabung berstandar khusus. Secara teori, ini bukan cuma soal ganti tabung, tapi soal mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri. Namun, klimaksnya ada di sini. Apakah semua ini benar-benar siap dijalankan? Infrastruktur distribusi belum sepenuhnya siap, teknologi masih perlu disesuaikan. Dan yang paling penting, masyarakat harus mau beradaptasi. Bayangkan, kebiasaan bertahun-tahun menggunakan LPG harus berubah. Tidak semua orang langsung percaya atau siap mencoba hal baru, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti memasak. Pada akhirnya, ini bukan sekedar soal gas, tapi tentang arah masa depan energi Indonesia. Dari yang bergantung pada impor, menuju kemandirian berbasis sumber daya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau nanti CNG benar-benar hadir di rumahmu dan lebih murah, kamu bakal langsung beralih atau masih ragu buat coba? Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. C3, C4 itu berbeda dengan kebanyakan gas kita. Gas kita itu C1, C2. Sekarang kita mulai bikin DME. Sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya, jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya dan ini cost-nya
lebih murah 30-40%. Perintah Presiden kepada saya, kau stop itu impor-impor. Negara ini kalau tidak bisa berdaulat, bukan pendiri bangsa dan bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang mengelola negara yang tidak benar. Itu perintah Presiden kepada saya. Bisa dihapus, Bahlil wacanakan gas baru. Rencana pengembangan tabung gas baru kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan wacana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dalam kemasan 3 kg. Program ini disebut akan menjadi alternatif pengganti LPG 3 kg yang selama ini digunakan secara luas oleh masyarakat. Menurut Bahlil, pemerintah tengah menyiapkan konsep tersebut dengan potensi harga yang lebih efisien. Ia menyebut biaya penggunaan CNG bisa lebih murah sekitar 30 hingga 40% dibandingkan LPG subsidi saat ini. Jika terrealisasi, kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi beban subsidi energi sekaligus membantu menekan pengeluaran rumah tangga. Secara implementasi, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah telah mulai menerapkannya di beberapa sektor seperti hotel, restoran, hingga dapur dalam program makan bergizi gratis. Namun untuk skala rumah tangga dengan kemasan 3 kg, pengembangan ini masih dalam tahap perencanaan. Dari sisi teknis, CNG merupakan gas alam yang dikompresi hingga tekanan tinggi, umumnya berkisar 200 hingga 250 bar. Kandungan utamanya berupa metana dan etana yang dikenal sebagai bahan bakar lebih bersih. Gas ini disimpan dalam tabung bertekanan tinggi dengan standar keamanan tertentu sehingga dinilai cukup aman untuk distribusi dan penggunaan. Meski demikian, implementasi secara luas tetap menghadapi sejumlah tantangan. Infrastruktur distribusi menjadi salah satu aspek utama yang perlu disiapkan. Selain itu, kesiapan teknologi serta adaptasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program ini. Digantinya LPG dengan CNG tampaknya memang adalah sebuah berita atau angin besar yang bisa boleh dibilang akan membuat sebuah terobosan baru dan kemudian bisa mengefisienkan anggaran sebesar 80 triliun per tahun tersebut. Tetapi masyarakat perlu tahu bahwa untuk pendistribusian tentang CNG yang akan menjadi LPG gantinya nanti itu tidak mudah loh ya. Dan kemudian memang CNG itu memang sudah banyak digunakan, tetapi untuk orang-orang atau instansi atau bahkan perusahaan yang boleh dibilang cukup mapan seperti hotel dan kemudian perusahaan-perusahaan yang besar lah ya. Dan memang kalau dari segi pembayaran atau dari segi penggunaan dan kemudian itu secara audit itu lebih ringan daripada LPG, karena memang dari penggunaan LPG kita kan masih impor, otomatis dari penjualnya itu lebih mahal. Ya mungkin boleh dibilang seperti itu, entahlah yang terjadi di sana gitu loh. Masyarakat cuma bisa menduga karena dari pejabat kita kan ya boleh dibilang ya banyak kong kali kong agar mereka mendapatkan cuan, otomatis di Indonesia mahal sekali. Tetapi kalau secara logika memang benar CNG itu lebih murah ya, terus pengolahannya itu enggak seribet seperti LPG, otomatis ya akan lebih bagus secara efisiensi. Maksudnya dari emisi pun dari LPG itu juga tidak lebih bagus dari CNG. Nah, tetapi ya apakah mungkin proyek yang dilakukan untuk penggantian LPG ke CNG itu akan terrealisasi dengan lancar? Mengingat jika memang itu dilakukan secara masif dan kemudian secara berlangsungan, maksudnya dalam arti tanpa jeda atau tanpa bertahap, akan adanya sebuah kendala baru karena dari masyarakat akan sangat tidak mudah berpaling dari gas melon, terutama untuk gas yang bersubsidi, mengingat dari gas yang tidak bersubsidi itu kan mahal sekali. Dan dari Menteri kita yaitu SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hal itu memang harus benar-benar dilakukan karena dari ekonomi global sekarang kan tidak baik-baik saja. Apalagi kan seperti kita katakan adanya program embek gitu ya yang cukup menguras dari anggaran Indonesia yaitu sebesar 336 triliun, otomatis amat sangat perlu efisiensi dengan berbagai efisiensi dan lainnya. Bahkan mungkin dari APBD di suatu daerah mungkin tidak dapat dana infrastruktur karena ya efisiensi tersebut untuk program embek yang memang akhir-akhir ini viral dengan kebijaksanaan yang super ultimate absurd. Tapi nggak usah dibahas ya karena memang ini nggak berkaitan. Tetapi menurut kalian seperti apa tentang jika ada memang sebuah aturan baru jika masyarakat harus benar-benar menggunakan CNG atau menggunakan LPG atau malah menggunakan kayu bakar seperti yang dilakukan oleh Ibu Ladi? Kalau waktu senggang nggak apa-apa, itu kan sekedar saran ya, nggak wajib, hanya sekedar ajakan dari Ibu Ladi.
Dan cukup sekian dah video kali ini teman-teman, semoga informasi nih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.